Ya, jadi dalam sel tubuh itu mulai dari tingkat seluler ya, itu aktif. Sebenarnya ada keterkaitan dengan sebenarnya tidak hanya fisika saja, juga kimia, peristiwa kimia yang terjadi di dalam tubuh itu yang ada. Nah, jadi biofisika di sini tergantung pada teknik-teknik yang berasal dari ilmu fisika, tetapi difokuskan pada problem-problem biologi. Nah, kaitannya dengan pertama kaitannya dengan bioelektrik, ya, biomekanika, dan di sini dengan biofluida itu lebih ke arah proses kimia. Nah, untuk pertemuan kali ini yang kita bicarakan tentang peristiwa bioelektromagnetik, ya, bioelektromagnetik yang terjadi dalam tubuh, ya. Kalau kemarin Bu Erma itu ke tanaman, ya, ke tumbuhan, ini saya lebih ke arah hewan dan manusia. Nah, juga pemakaiannya di dalam pengobatan, ya, yang didasarkan pada tadi teori-teori fisika. Nah, di sini ada dua aspek, ya, bioelektromagnetik. Di sini ada aspek kelistrikan dan aspek magnetik, ya, yang terjadi dalam tubuh. Ya, jadi di sini bisa berupa proses listrik dan magnetik yang timbul dalam tubuh manusia, atau sebaiknya penggunaan listrik dan magnetik itu pada permukaan tubuh manusia, yang terutama tujuannya adalah untuk ke arah pengobatan, ya, untuk terapi, biasa untuk terapi. Nah, sebenarnya penemuan tentang bioelektrik, ya, itu sudah lama diteliti, ya, pada sudah 1 abad yang lalu sebelum diketemukannya biomagnetis. Jadi, nah ini sebenarnya pada penelitian tentang ikan listrik, ya, jadi pada tubuh ikan. Nah, ini juga merupakan sumber listrik. Nah, ini itu sudah ditemukan berabad-abad yang lalu. Kemudian tahun 1700, ya, itu sudah juga diteliti, ya, tentang kelistrikan pada tubuh hewan, ya, dengan menggunakan organisme yang mulai dari tingkat yang katak, ya, kemudian ikan juga. Nah, ini terutama pada otot, ya, jadi peristiwa kontraksi otot, ya, pada katak, ya, itu sudah dilakukan penelitian. Nah, kemudian bertambahnya tahun ini juga Arons itu tahun 1892 itu meneliti bahwa di dalam tubuhnya itu ternyata ada aliran berfrekuensi tinggi. Kemudian juga penelitian lain itu mengamati terjadinya proses panas yang terjadi dalam jaringan itu karena adanya aliran frekuensi tinggi tentang listrik. Kemudian bertambah tahun, ya, sekarang ini biolistrik, ya, ini dipakai untuk sarana pengobatan, jadi untuk terapi berbagai macam penyakit atau mendeteksi adanya gangguan terutama pada kontraksi otot saraf, ya, itu dengan menggunakan short wave, ya, short wave diatermi, jadi gelombang pendek, ya, dengan listrik dengan gelombang pendek. Nah, sebenarnya biolistrik itu apa? Jadi biolistrik itu adalah listrik yang terdapat pada makhluk hidup, ya, pada organisme hidup. Nah, daya listrik dari makhluk hidup itu terdiri dari
elektron-elektron yang keluar pada setiap titik tubuh ya, yang terjadi akibat adanya suatu rangsang. Jadi adanya suatu rangsang yang masuk ke dalam tubuh itu akan memunculkan suatu perubahan atau aliran ya elektron yang terpancar dari tempat rangsang itu yang kemudian akan mengalir ya. Nah, di dalam proses tadi tentunya dibutuhkan suatu energi. Energi tentunya yang ada pada hewan atau pada manusia di sini bersumber dari ATP. Jadi ATP itu juga dibentuk dari metabolisme dalam tubuhnya. Jadi dengan menggunakan ATP yang ada, maka rangsang yang diterima itu nanti akan dialirkan ya, punya kekuatan. Nah, kalau pada ilmu fisika, nah muatan listrik itu ada dua macam. Jadi ada muatan positif, ada muatan negatif. Muatan positif dan muatan negatif itu jadi mempunyai muatan yang berbeda. Ini kalau bertemu ya, agak sebentar saya minum dulu. Nah, jadi jika muatan positif dan muatan negatif itu berdekatan, mereka akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, kalau muatan listrik yang sejenis, misalnya positif bertemu dengan positif atau negatif bertemu dengan negatif, maka akan saling tolak-menolak. Itu prinsip pada hukum fisika. Sedangkan tentang medan magnet, ya, jadi medan magnet itu juga suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik dari arus listrik tadi sehingga memunculkan suatu gaya yang menggerakkan. Jadi antara listrik dengan magnet itu akan saling berkaitan. Nah, pada tubuh manusia, pada tubuh, mekanisme kelistrikan dan kemagnetan. Ya Allah. Halo, assalamualaikum. Masih kuliah? Saya masih kuliah, nanti tak telepon. Jadi mekanisme kelistrikan dan kemagnetan pada tubuh ini diatur ya oleh yang pertama adalah oleh sistem saraf dan neuron. Ya. Jadi neuron di sini adalah sel saraf ya. Kalau sistem saraf itu lebih pada kaitan antara beberapa proses yang melibatkan berbagai jaringan. Ya, kalau neuron di sini yang dimaksud adalah sel saraf. Jadi sistem saraf di sini ada susunan saraf pusat, ada susunan saraf otonom, dan ada neuron atau sel saraf. Ya, jadi ini nanti sel-sel saraf itu akan menerima rangsang, kemudian akan disalurkan, kemudian diinterpretasikan, ya. Jadi informasi rangsang tadi itu apa, yang kemudian akan tadi dihantarkan lewat aliran listrik. Ya, jadi dalam sel-sel saraf itu ada proses penghantaran aliran listrik tadi berdasarkan pada adanya rangsangan, kemudian perbedaan ion-ion yang ada di dalam dan di luar sel, yang kemudian ini akan dihantarkan ke mana yang dituju. Jadi biasanya dari saraf sensorik itu akan diteruskan ke otak ya, kemudian otak akan menginterpretasikan, dan nanti akan diteruskan lagi ke saraf motorik. Ya.
Nah, itu tadi dalam proses penghantaran itu lewat aliran listrik. Jadi selain tadi yang pertama melibatkan sistem saraf, ini juga yang kedua yang terlibat di sini adalah terkaitan dengan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Ya, jadi sel ya itu kan ada sel itu apa namanya di luar dan dalam sel itu ada beberapa banyak ion-ion ya yang kaitannya dengan kelistrikan. Ini adalah terutama ion natrium, kalium ya. Nah ini tadi bisa diteruskan rangsangannya itu dari sel saraf ke sel saraf lainnya atau ke organ jaringan lainnya. Nah ini dengan perbedaan konsentrasi ion yang ada di luar dan di dalam sel. Nah dalam keadaan normal konsentrasi ion di dalam sel itu lebih negatif daripada di luar sel. Jadi di dalam sel itu ionnya lebih negatif, yang di luar itu positif. Kemudian faktor yang lain juga dipengaruhi oleh kelistrikan pada saraf. Jadi nah, kecepatan untuk menghantarkan impuls tadi lewat akson ya, ini dipengaruhi oleh yang pertama diameter dari sel saraf, ya. Serabut saraf ya maksudnya. Jadi diameter dari serabut saraf dan juga dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya mielin. Ya. Jadi mielin itu lapisan yang berupa lemak ya, lapisan lemak yang dihasilkan oleh sel-sel Schwann. Jadi sel Schwann itu adalah termasuk dari jenis sel neuroglia. Ya, jadi saraf itu ada tersusun oleh dua jenis sel ya, sel saraf dan neuroglia. Jadi neuroglia itu ada bermacam-macam. Ya. Nah, neuroglia yang membentuk mielin itu namanya sel Schwann. Ya. Jadi sel Schwann itu hanya membentuk mielin di akson di saraf perifer. Ya. Jadi kalau yang di otak itu beda lagi, bukan sel Schwann. Nah, jadi ini dengan adanya sel Schwann tadi, maka ada bagian akson dari sel saraf itu menyebabkan diameter dari sel saraf itu menjadi berbeda. Nah, jadi ini juga berpengaruh terhadap nanti penghantaran impuls saraf. Nah ini dengan adanya mielin ini, karena mielin ini merupakan isolator yang baik, ya, sehingga dia dapat mengalirkan listrik. Ya, dia dapat mengalirkan listrik karena dia mempunyai fungsi sebagai isolator yang baik. Nah, untuk serabut atau akson dari sel saraf tadi yang tanpa mielin, ya jika tanpa mielin itu kecepatan penghantarannya itu 20 sampai 50 meter per detik dengan diameter 1 mm. Ya. Ya, jadi diameternya karena tidak ada mielinnya maka diameternya menjadi lebih kecil ya. Nah itu bisa menghantarkan kecepatan impuls tadi 20 sampai 50 meter per detik. Nah, kalau akson tadi bermielin, ya, ini diameternya tentunya menjadi lebih lebar ya, sekitar 10 mikrometer, milimeter. Nah, ini kecepatannya bisa 10 sampai bisa 100 meter per detik. Ya, jadi dengan adanya mielin kecepatannya itu lebih cepat untuk impuls tadi dihantarkan.
Nah, ini untuk saya kira untuk mekanisme penghantaran listrik mungkin masih ingat ya, tapi nanti kita sedikit intinya ya, intinya itu bahwa di dalam proses kelistrikan lewat saraf tadi, prinsipnya itu adalah perpindahan ion dari dalam sel keluar sel atau sebaliknya dari luar sel masuk ke dalam sel. Jadi kalau sel saraf, ya sel saraf dalam keadaan istirahat, maksudnya di sini tidak ada rangsang. Ya, rangsang itu bisa dari luar, ya bisa dari dalam organ dalam, ya tergantung jenis rangsangnya. Misalnya rangsangan itu berupa apa ya, misalnya panas yang sampai ke kulit misalnya. Dia akan diteruskan ke tubuh, ya, atau misalnya rangsang ya di saraf perifer pada kulit itu kan banyak reseptor sensoris ya di bawah dermis ya. Jadi tubuh kita, kulit kita itu kan ditersusun oleh epidermis, dermis, terus hipodermis. Nah, di bawah dermis itu terdapat berbagai jenis reseptor rangsang. Itu kalau yang dari luar. Kalau yang dari dalam bisa juga dari organ-organ visceral. Jadi misalnya ada gangguan atau apa dari organ visceral itu juga bisa berusaha rangsang yang sifatnya internal ya. Nah, rangsang ini akan diteruskan ke sepanjang sel-sel serabut saraf tadi akson. Nah, dalam keadaan istirahat, ion natrium, ya, ion natrium itu lebih banyak di luar sel. Ya. Jadi dalam keadaan istirahat, potensial di dalam sel itu bersifat negatif, ya. Sehingga disebut dengan potensial membran negatif atau potensial istirahat. Ya, jadi dalam keadaan tidak ada rangsang itu dinamakan potensial membran negatif, atau dalam keadaan istirahat ini potensial membrannya itu minus 90 milivolt. Nah, kondisi demikian dinamakan sel dalam keadaan polarisasi. Ya, jadi dalam keadaan istirahat tidak ada rangsang, di mana Na lebih tinggi di luar, atau dikatakan sebagai bahwa potensial di dalam sel itu negatif, itu namanya polarisasi. Nah, kalau ada rangsang, ya, rangsangan tadi berupa apapun rangsangnya, itu akan terjadi perpindahan, ya, perpindahan ion yang natrium yang tadinya di dalam sel masuk ke dalam sel, sedangkan kalium dari dalam sel masuk ke keluar dari sel. Ya. Nah, karena di sini perpindahannya itu apa namanya dari natrium dari luar ke dalam itu dari konsentrasi tinggi ke rendah, maka masuknya natrium dan keluarnya kalium itu dengan cara difusi. Ya. Namun ini nanti harus dikembalikan, harus dibalikkan. Nah, untuk membalikkan lagi berarti kan harus melawan gradien konsentrasi. Ya. Jadi ini membutuhkan ATP. Ya. Nah, jika ada rangsang listrik terhadap membran sel tadi, ion natrium masuk ke dalam sel sehingga potensial membran menjadi di dalam sel menjadi positif. Ya. Nah, kondisi demikian dikatakan bahwa sel mengalami depolarisasi. Ya, jadi sel mengalami depolarisasi. Ya, jadi tadi kalau dalam keadaan istirahat, dalam keadaan polarisasi, kemudian ada rangsang di mana potensial di dalam sel menjadi positif, itu namanya depolarisasi. Nah, untuk bahwa stimulus tadi bisa berjalan itu berlaku mekanisme proses fisika yang dinamakan dengan fenomena all or none. Ya.
all or none artinya ya atau tidak sama sekali. Nah, artinya di sini jika rangsang itu kuat, ya, maka ini akan terjadi proses tadi potensial aksi. Tapi kalau rangsang itu sedikit bahkan tidak kuat, yang tidak bisa menimbulkan potensial aksi, ya dia tidak akan terstimulasi proses rangsangan tadi. Jadi ini fenomena all or none. Ya. Nah, jadi di sini kalau rangsangan itu sangat kuat, maka depolarisasi membran itu akan mencapai suatu titik tertentu yang disebut dengan nilai ambang. Ya. Nah, sehingga proses depolarisasi tadi akan terus berlanjut ke sel-sel yang ke bagian sel yang berdekatan. Jadi kalau akson itu kan panjang ya. Jadi akson itu ya memang antar sel dengan sel satu itu nanti ada dihubungkan namanya interneuron ya, ada ganglia dan sebagainya. Tapi akson itu bisa panjang ya, bisa panjang sekali. Nah, dengan tadi ada dengan mielin tadi, maka itu akan dirambatkan. Jadi dan ada di antara sel-sel mielin itu ada tempat yang tidak bermielin. Nah, itu bisa untuk loncatan, untuk perpindahan tadi natrium keluar masuk ke dalam sel. Nah, kalau rangsangan tadi sangat kuat, maka tadi proses depolarisasi akan terus berlanjut. Dan ini sifatnya irreversibel. Jadi terus selama jadi kalau ada rangsang kuat itu akan terus disalurkan rangsangan tersebut. Maksudnya seperti itu. Sehingga ion Na akan mengalir ke dalam sel dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Ya, sehingga tadi potensial membran itu menjadi positif. Ya, jadi menjadi positif itu plus 40 milivolt. Ya, jadi dalam keadaan depolarisasi, dalam keadaan nilai ambang, nah ini potensial membran itu mencapai plus 40 milivolt. Yang tadi kalau dalam keadaan istirahat minus 90 milivolt. Nah, keadaan demikian dikatakan bahwa sel terjadi potensial aksi. Ya. Nah, potensial itu bisa berlangsung dalam waktu kurang dari 1 milidetik. Ya, jadi cepat sekali. Ya, jadi dengan fenomena all or none tadi, jadi kalau sudah terjadi fenomena all or none, ya, sudah mencapai nilai ambang, ya, jadi amplitudo potensial itu akan selalu sama. Ya, jadi tidak memperdulikan tentang intensitas rangsangan lagi. Ya, jadi kalau sudah sekali dia rangsangan kuat, maka tadi fenomena all or none tadi akan terus dilanjutkan. Nah, contoh di sini misalnya karena perambatan potensial aksi ya. Jadi tadi terjadi proses perambatan potensial aksi. Misalnya antara membran saraf dan otot ya akibat terangsang ya, sehingga ini akan dihantarkan jadi potensial aksi yang ada di saraf ya itu sampai ke otot nanti sama, jadi yang didapatkan itu adalah sama ya. Nah, setelah merambat tadi potensial aksi melambat dengan gelombang depolarisasi, kemudian sel-sel tadi yang sudah tidak ada rangsangan tadi yang sambil merambat ke tempat lain yang tadi mengalami depolarisasi akan kembali pada posisi yang dinamakan repolarisasi. Ya, jadi repolarisasi itu berada kembali dalam fase istirahat. Ya, jadi ini dinamakan dengan tingkat refraktor. Jadi sel dalam keadaan kembali dalam fase istirahat atau dalam kondisi repolarisasi. Nah, ini dikatakan jadi kembali dalam tingkat refraktor. Ya, jadi nah, refraktor itu ada dua
ya, macam yang dikenal kita ada refraktor absolut. Ya, refraktor absolut tadi benar-benar dalam keadaan absolut, dalam keadaan istirahat. Ya, jadi jika tidak ada rangsangan kembali, maka kekuatan untuk menghasilkan potensial aksi itu sudah tidak ada. Ya, jadi tidak ada rangsangan dan kekuatan untuk menghasilkan potensial aksi. Jadi benar-benar dalam keadaan istirahat. Ada refraktor relatif. Ya, jadi refraktor relatif itu bila kemudian ada rangsangan lagi yang kuat, yang sama, yang bisa menghasilkan potensial aksi yang baru, nah ini akan terjadi tadi potensial aksi yang berikutnya. Ya, jadi ini akan diulang sama lagi. Nah, untuk tadi proses kelistrikan yang terjadi polarisasi, depolarisasi, ya, kemudian kembali ke fase refraktor. Nah, ini beberapa proses kelistrikan itu juga dipengaruhi oleh adanya sinaps, ya. Sinaps itu hubungan antar sel saraf, ya, biasanya antar neuron, bisa juga antara sel saraf dengan otot. Ya. Nah, kalau hubungan antara dua sel saraf itu namanya sinapsis. Ya. Nah, kemudian sinapsis itu kan mesti ada ujungnya, ya. Ujungnya bisa misalnya dengan sel otot, bisa juga dengan sel kelenjar, atau langsung ke sel saraf berkali-kali dengan interneuron dulu. Nah, ini kalau berakhir hubungan antara sel saraf dengan otot itu namanya neuromia junction. Ya. Jadi junction itu hubungan antara sel saraf dengan mial itu otot. Ya. Nah, dalam proses perambatan itu sebenarnya sama, baik antara sel saraf dengan sel saraf maupun antara sel saraf dengan sel-sel otot, ya, itu tadi. Jadi gelombang depolarisasi yang dihantarkan itu sama, cuma kalau tadi kalau misalnya antar sel saraf, ya, dengan sinaps itu, ya, kemudian antara sel saraf dengan otot, ya, itu juga bisa terjadi depolarisasi. Nah, untuk proses depolarisasi yang berpindah antara sel satu dengan sel yang lain itu diperantarai oleh suatu zat kimia, ya, yang disebut dengan neurotransmitter. Ya, biasanya dalam bentuk neurotransmitter seperti asetilkolin. Nah, itu sebagai penghantar. Jadi dia juga sebagai rangsang untuk melanjutkan depolarisasi ke sel-sel berikutnya, jadi ke sel-sel saraf atau ke sel-sel otot berikutnya. Nah, kalau ke sel-sel saraf itu tentunya juga akan meneruskan lagi sampai ke otak misalnya. Atau kalau hubungannya dengan otot, ya, dia akan memacu nanti terjadinya kontraksi pada sel-sel otot. Ya. Nah, kalau kontraksi pada sel-sel otot di sini bisa diteruskan lewat, ya, struktur dari sel otot itu. Nah, di situ terdapat adanya suatu sisterna, ya, retikulum endoplasma itu banyak menyimpan kalsium di sini. Jadi depolarisasi itu akan diteruskan sampai ke retikulum endoplasma yang kemudian akan mengeluarkan kalsium. Nah, kalsium ini akan nanti memulai terjadinya proses kontraksi. Jadi semua itu nah, nanti setelah kontraksi, kalau rangsangan itu sudah berhenti, maka otot itu tentunya mengalami relaksasi, ya. Jadi kontraksi, relaksasi, yaitu nah, terjadinya relaksasi itu terjadi karena tadi proses repolarisasi dari otot, sel-sel tadi, sel-sel otot. Jadi kalau sudah tidak ada rangsang, kembali mengalami istirahat. Nah, pada saat itu otot mengalami relaksasi.
Ya, jadi ini prosesnya tadi kelistrikan pada otot. Ya, jadi antara otot saraf dengan otot serang lintang. Nah, ini juga ada perbedaan antara saraf dengan pada otot jantung ya. Ini ada perbedaannya karena pada otot serang lintang, pada otot rangka ya ini rangsangan yang tadi ada ion natrium masuk ke dalam sel, kemudian mencapai nilai ambang, dipolarisasi yang sampai ke sel. Ya nanti kalau sudah tidak ada rangsang, maka terjadi polarisasi lagi sehingga terjadi relaksasi. Nah kalau pada otot jantung, otot jantung di sini tanpa ada, jadi otot jantung itu kan otonom ya. Nah, jadi dia akan kontraksi dengan ritme yang lebih pelan tetapi terus menerus ya, karena ini sebenarnya rangsangannya itu juga berupa rangsang aliran air, aliran darah maksudnya, aliran darah yang lewat atrium, ventrikel. Nah, di sini pada otot jantung juga ditengkapi dengan adanya namanya nodus SA yang di situ ada patch marker ya. Patch marker ini itu juga bisa sebagai tempat untuk memicu rangsangan. Jadi rangsangan di situ berdasarkan adanya aliran darah yang lewat di situ itu juga bisa sebagai rangsang. Jadi pada otot jantung ini depolarisasinya itu secara spontan ya, tanpa ada rangsang dari harus dirangsang seperti pada sel otot skelet tadi. Nah, jadi perubahan depolarisasi, repolarisasi itu dipengaruhi oleh tadi potensial membran istirahat, tingkat dari nilai ambang, dan dari depolarisasi spontan ya. Ini yang kalau pada otot jantung tadi adanya patch marker. Nah, dari proses kelistrikan tadi maka pada bidang kedokteran ya ini dibuat suatu alat yang untuk bisa memacu, biasanya berupa elektroda ya, jadi elektroda ini bisa digunakan untuk mengukur potensial aksi ya, melewat pemindahan transmisi ion ke elektron. Dan elektroda ini biasanya berupa ion-ion ya, perak atau juga tembaga Cu. Nah, kemudian juga akhirnya dikembangkan beberapa kaitannya dengan penggunaan kelistrikan dalam tubuh makhluk manusia tadi atau juga pada hewan. Nah, ini beberapa penelitian telah ditemukan pengaruh kelistrikan dengan menggunakan frekuensi rendah. Ya. Nah, ini untuk dengan frekuensi rendah ini ya sekitar 20 sampai 500 Hz. Nah, itu mempunyai efek pemanasan. Ya, jadi ini juga bisa digunakan untuk terapi ya. Jadi dengan frekuensi 20 sampai 500 Hz itu bisa digunakan, efek pemanasan tadi digunakan untuk merangsang saraf dan otot ya, sehingga terjadi kontraksi otot ya. Kemudian juga dikembangkan kelistrikan dengan frekuensi yang lebih tinggi yaitu 30 MHz. Nah, itu dinamakan short wave diatermi ya, jadi diatermi dengan gelombang pendek atau juga sekarang juga dengan gelombang mikro dengan frekuensi yang lebih besar ya, itu untuk pemakaian radar dan sebagainya ya, itu dasarnya adalah. Jadi ini untuk memacu tadi rangsang otot dan saraf ya, untuk aktivitas kontraksi otot ya pada otot-otot yang lemah, yang mulai lemah ini dengan terapi ini ya, dengan tadi dipasang elektroda. Nah, kemudian ini bisa digunakan untuk tadi untuk terapi apabila terjadi kelemahan ya pada otot.
Nah, ini juga dasarnya tadi untuk pemakaian terapi tadi. Ya, jadi ada untuk pemakaian singkat dan untuk merangsang saraf otot itu menggunakan teori fisika yang disebut dengan arus Faradis. Atau juga dengan cara berulang-ulang ya, dalam jangka waktu ini. Jadi prinsipnya arus Faradis itu adalah arus bolak-balik yang tidak simetris dengan durasi lebih pendek, frekuensinya 50 sampai 100 per detik. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan, misalnya pada otot wajah, ya, sehingga adanya impuls tadi, rangsang tadi menuju ke saraf motorik yang menyebabkan terjadinya aksi potensial untuk menimbulkan kontraksi otot. Atau dengan kontraksi yang berulang-ulang. Ya. Nah, ini juga untuk meningkatkan beberapa ya, gangguan atau juga bahkan untuk untuk kecantikan ya, juga ini juga untuk meningkatkan elastisitas ya, elastisitas dari otot sehingga lebih kuat. Nah, ini penggunaan pemakaian jangka lama. Nah, ini juga untuk merangsang otot-otot yang sudah terjadi gangguan kehilangan persarafan misalnya. Nah, ini dengan menggunakan arus listrik interruptus, jadi dengan pemakaian yang lebih lama. Ya, ini biasanya dengan arus frekuensi 50 Hz. Ya, ini bisa merangsang saraf sensoris, bisa merangsang saraf motoris dan juga berefek terhadap kontraksi otot. Ya, jadi yang kedua juga ini untuk tadi terapi dengan gelombang pendek ya, dengan namanya short wave diathermy SWD biasanya ini. Nah, ini dengan terapi ini bisa mencapai kedalaman dari, misalnya dia ada di, kan itu terapinya di luar tubuh ya, itu bisa mencapai kedalaman 4 sampai 5 cm. Ya, jadi dengan short wave terapi ini akan dihasilkan panas dan peningkatan efek fisiologis berupa, kalau tadi itu yang frekuensi rendah itu hanya untuk kontraksi otot-otot dan saraf ya dan otot. Nah, ini bisa digunakan untuk karena lebih dalam ya. Ini bisa meningkatkan proses metabolisme ya, metabolisme tubuh. Jadi memacu metabolisme sel, kemudian juga bisa meningkatkan aliran darah ya, dan darah menjadi lebih lancar. Kemudian juga menurunkan eksitasi saraf, menurunkan relaksasi otot, ya, menurunkan tekanan darah, ya, akibat vasodilatasi. Ya, ini juga meningkatkan aktivitas kelenjar keringat ya, dengan teknik short wave terapi. Nah, di bidang pengobatan ini juga dengan short wave terapi ini mempunyai efek pengobatan terhadap misalnya pada daerah inflamasi ya, daerah peradangan. Ini akan memacu terjadinya peningkatan oksigenasi. Jadi dalam keadaan radang itu supaya cepat sembuh ya, itu dengan short wave terapi tadi dengan memperlancar aliran darah sehingga oksigen yang menuju ke daerah radang itu menjadi lebih cepat ya. Ini juga mempunyai efek terhadap infeksi bakteri dengan meningkatkan banyaknya leukosit ya dan antibodi yang ke daerah peradangan misalnya. Nah, ini sehingga infeksi bakteri itu segera bisa tertangani. Untuk menghilangkan nyeri ya, ini juga. Kemudian juga pada daerah yang misalnya
daerah yang jaringan yang patah dan sebagainya, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran darah. Nah, kemudian juga bisa dengan microwave diatermi. Ya, jadi diatermi dengan gelombang mikro. Ya, jadi ini lebih gelombangnya ini lebih panjang, yaitu antara infrared dan short wave terapi. Ya, jadi antara 1 cm panjang gelombangnya itu antara 1 cm sampai kurang dari 1 meter. Ya, ini juga mempunyai efek-efek fisiologis, efek pengobatan. Ya. Nah, ini terutama untuk microwave diatermi itu terutama pada jaringan yang banyak mengandung air, misalnya ya. Jadi untuk terapi-terapi pada jaringan-jaringan yang ya. Kemudian juga untuk pengobatan ya, terutama pada terapi peradangan, rematik ya. Nah, ini tapi juga ada pengaruhnya kalau terlalu sering, dan ini juga microwave terapi itu mempunyai efek atau kontraindikasinya ya, bisa juga menyebabkan gangguan sirkulasi ya, karena terlalu sering dan sebagainya. Bisa juga menyebabkan tumor ganas karena ya aktivitas sel itu kalau dipacu dengan berlebih ya itu juga menyebabkan gangguan terhadap metabolisme sel. Untuk perbedaan microwave dan short wave, gelombang pendek dan gelombang mikro. Nah, untuk penetrasi gelombang mikro itu bisa lebih dalam lagi, tetapi tadi dia tidak bisa melewati jaringan yang padat ya, sehingga harus menggunakan yang short wave. Nah, juga ada. Kemudian juga terapi dengan electrocauter atau elektrosurgery. Ya, jadi metode ini biasanya dipakai untuk di dunia kedokteran itu untuk pembedahan ya, untuk pembedahan dengan waktu yang cepat ya. Nah, ini dengan listrik dan dengan frekuensi tinggi ya. Jadi ini jadi pembakaran dengan menggunakan frekuensi listrik 2 MHz dengan ketegangan kurang dari atau sama dengan 15 kV. Nah, ini bisa digunakan untuk menghentikan pendarahan yang luka, misalnya pada saat mau membedah ya. Nah, tanpa anestesi ya, tapi harus cepat. Ya, jadi untuk atau dengan elektrosurgery yaitu dengan cepat supaya tidak terjadi kerusakan pada jaringan sekitarnya. Ya, biasanya pada operasi organ-organ visceral ya, operasi otak, limfa, ya, organ-organ visceral lainnya. Nah, ini dengan tadi memotong jaringan dengan menggunakan gelombang listrik dengan kecepatan yang tinggi. Teknik lain yang berkaitan dengan tadi kelistrikan ya, nah itu defibrilator ya. Jadi mungkin juga sudah banyak yang tahu. Jadi untuk memacu efek jantung, jadi misalnya sudah jantung melemah ya, biasanya pertolongan pertama yaitu dengan menggunakan pacemaker. Ya, jadi pacemaker ini jadi di jantung itu sebenarnya kan antara SA node ya, di bagian atrium kanan yang dekat dengan vena superior itu kan ada SA node ya, ini yang berfungsi secara alamiah sebagai pacemaker ini ya. Jadi di sini secara normal itu ada sinkronisasi dalam pemompaan darah ke sirkulasi paru-paru
dan sirkulasi dari jantung ke pembuluh darah sistemik. Ya. Nah, jadi kalau pada gangguan jantung, ya, di mana tidak ada sinkronisasi dalam aliran darah tadi sirkulasi ke paru-paru dan jantung paru-paru maupun jantung ke pembuluh darah sistemik itu dinamakan fibrilasi. Ya. Jadi fibrilasi itu adalah ketidaksinkronisasi pompa darah dari jantung ke paru-paru dan jantung ke sistemik. Nah, untuk mengatasi demikian biasanya pada kondisi sudah mulai melemah ya, itu terjadi fibrilasi tersebut ya. Biasanya ini dengan cara ini di defibrilator, jadi diberikan pacu jantung ya. Nah, sehingga harapannya itu akan menormalkan kembali tadi ritme jantung yang tidak sinkron tadi, supaya aliran darah menjadi normal. Nah, jadi dengan cara fibrilasi. Nah, ini kembali ke saraf ya. Jadi tadi kaitannya dengan mekanisme perangsangan kelistrikan pada tubuh itu terutama pada sistem saraf. Jadi bahwa sistem saraf itu dibagi menjadi dua ya. Kita kembali lagi bahwa sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ya, jadi sistem saraf itu dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis atau korda spinalis ya, sumsum tulang belakang itu termasuk sistem saraf pusat. Nah, yang di otak itu terdiri dari otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum dan batang otak ya medula oblongata. Nah, kemudian yang sampai ke tulang belakang ya dari mulai tengkuk ya, tengkuk sampai ke tulang belakang itu medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi itu dibagi menjadi sistem saraf somatis dan otonom. Jadi sistem saraf somatis itu yang sadar itu ada 12 pasang di krania dan 30 pasang di korda spinalis. Ya. Sedangkan saraf otonom itu dibedakan menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ya, jadi kerja dari saraf simpatik dan parasimpatik itu bertolak belakang. Ya, jadi yang satu memacu, yang satu menghambat. Ya, misalnya ada rangsangan, ada makanan misalnya, makanan itu kan buku rangsang ya, kemudian bau makanan misalnya, ini akan merangsang sekresi air liur misalnya. Nah, ya dalam waktu ini sel saraf ini akan dirangsang untuk menghasilkan air liur. Nah di sisi lain, nah itu sekresi tidak dirangsang terus, ya itu harus dihentikan. Nah ini peran dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Nah ini tadi, jadi ini sistem saraf pusat tadi ada otak dan medula spinalis di sini, jadi ada otak, ada cerebrum, cerebellum, batang otak, ya, kemudian ada korda spinalis, ya di sini. Nah rangsang itu bisa macam-macam ya, misalnya dari luar itu misalnya dari telinga di sini. Nah telinga ini dari pendengaran, ya ini sampai ke organ-organ di dalam telinga dalam. Nah di sini juga terdapat banyak sel-sel saraf. Jadi kita misalnya mendengar itu kan sebenarnya adalah gelombang udara. Ya. Gelombang udara itu kenapa kok kita mendengar sesuatu kok kita meresponnya misalnya namanya dipanggil ya, siapa ini Abdullah Zidan misalnya saya panggil, terus pasti dia akan
saya absen misalnya. Nah, kalau saya panggil, kenapa kok dia bisa saya hadir misalnya seperti itu kan ya. Nah, itu dari gelombang suara itu masuk ke batang telinga. Ya, telinga luar masuk ke telinga dalam. Nah, di dalam telinga dalam itu terdapat banyak sel-sel saraf. Ya. Sel-sel saraf ini nanti akan diteruskan ke otak. Ya, diteruskan ke otak. Nah, otak tadi akan, jadi sel saraf tadi ada sel saraf sensoris ya yang menerima. Kemudian akan diteruskan ke diproses informasi tadi dengan cepat, ya kan? Dengan cepat akan diproses, kemudian akan diteruskan ke saraf-saraf motorik, ya, sehingga tadi mulutnya, jadi ini mulutnya Mas Abdullah Zidan tadi bilang hadir Bu. Nah, itu akan diteruskan, ya. Jadi proses perambatan tadi adalah proses kelistrikan yang terjadi, ya. Contohnya aja demikian. Nah, ini sistem saraf otonom pada sistem endokrin ya. Jadi ini terutama pada sistem endokrin. Jadi kelenjar endokrin ini adalah menghasilkan hormon ya. Jadi hormon itu diperlukan untuk proses fisiologis tubuh ya. Semua proses fisiologis tubuh itu membutuhkan hormon. Nah, dari sini hormon itu kan dibutuhkan hanya jumlah sedikit ya. Jadi kalau ada rangsangan tertentu misalnya hormon dihasilkan, tapi setelah itu harus di stop ya, tidak boleh terus menerus. Ya kalau terus menerus justru maka menjadi gangguan ya. Jadi ini sistem saraf otonom yang mengatur. Jadi kapan hormon itu harus disekresikan, kapan harus dihentikan. Nah, itu juga diatur oleh rangsang saraf ya. Nah, ini misalnya juga pada mata ya, ini mata itu kadang kan kita berkedip ya, jadi kadang mengalami dilatasi ya. Kalau ada pas waspada itu biasanya terus mengalami dilatasi. Jadi waspada itu tadi misalnya juga ada kaitannya dengan sekresi hormon epinefrin ya. Nah, misalnya dalam keadaan malam dingin ada suara sendirian begitu. Nah, ini hormon itu akan dikeluarkan sehingga akan memacu mata untuk waspada ya, ini malam dilatasi. Tapi kalau sudah ternyata tadi cuma angin ya. Nah, itu akan dihidupkan. Jadi mata tadi sudah kembali lagi. Nah, juga organ-organ yang lain ya, dalam proses fisiologis itu banyak, semua proses tadi mengeluarkan air liur, kemudian paru-paru mengembang, mengempis ya, kemudian jantung juga ya, dan sebagainya tadi diatur oleh saraf. Ya, jadi ada saraf simpatik, ada saraf parasimpatik. Ya, jadi selalu berkebalikan, dan misalnya simpatik itu menyebabkan dilatasi pupil, parasimpatik itu ya menyebabkan ya sebaliknya ya, jadi kontriksi ya. Kemudian misalnya saliva ya, saliva ini jadi saraf simpatik ya. Tadi kan ada beberapa saraf simpatik yang ada di otak, ada di medula spinalis. Nah, ini akan mempengaruhi ya, langsung ke sana, jadi menghambat aliran saliva ya. Sedangkan parasimpatisnya ini akan menstimulasi saliva ya, dan sebagainya ya. Jadi nah, ini kerja simpatik selalu berlawanan dengan saraf parasimpatik atau sifatnya antagonis. Mulai dari sistem saraf pusat ya, saraf struktural, otak, medula spinalis, saraf perifer, dan inilah. Kemudian ada serat afren ya, saraf itu ada afren,
ada aferen. Saraf aferen itu sel saraf yang serat-seratnya yang mengirimkan informasi ke otak atau ke medula spinalis. Sedangkan saraf eferen, nah itu yang sebaliknya. Jadi sel saraf atau serat-serat saraf yang menghantarkan informasi dari otak, jadi informasi tadi sudah diolah di otak maupun medula spinalis, dibawa ke organ-organ efektor, ya, bisa berupa otot atau kelenjar. Sedangkan sistem saraf otonom, jadi serat saraf yang mengatur organ dalam tubuh, ya, yang dilakukan secara tidak sadar. Nah, ini struktur sel saraf, saya kira masih ingat ya, ada badan sel, ada tadi akson-akson, ya, akson yang dikelilingi oleh mielin, yang di sini di antara mielin ada nodus Renvir, yaitu bagian yang tidak ada mielinnya. Nah, ini berfungsi untuk loncatan tadi Na, natrium, kalium tadi, ya, dengan meloncat ini rangsang itu akan dihantarkan lebih cepat. Nah, kemudian pada ujung-ujung saraf tadi ada terminal akson, ya, terminal akson yang ujung-ujungnya ada neurotransmitter, ya. Jadi neurotransmitter tadi bisa dihubungkan lagi dengan sel saraf yang lain, ya, bisa dengan ujung sel saraf, dengan dendrit atau dengan badan sel saraf, atau dengan bisa juga dengan sel-sel otot atau sel kelenjar, ya, tergantung dari hubungan antar sel. Nah, tadi kelistrian sel saraf dipengaruhi diameter sel saraf, panjang pendeknya sel saraf, tipe sel sarafnya bermelin atau tidak, ya, dengan loncatan itu. Nah, ini tadi sama. Nah, ini tadi aktivitas kelistrikan pada sel tadi yang di luar sel dan di dalam sel, ini membran sel. Ya, Na itu lebih banyak di luar, di dalam sedikit, jadi masuknya itu tadi dengan proses difusi, ya, sehingga kalau Na banyak yang masuk, kemudian akan tadi dalam keadaan ini polarisasi, ya, kemudian kalau Na masuk ini dalam keadaan depolarisasi, ya. Nah, sehingga ini terjadi perubahan elektron tadi, ya. Nah, ini kembali lagi sel terpolarisasi atau mengalami refraktor. Nah, ini kondisinya seperti ini. Tadi sudah. Nah, berdasarkan tadi maka juga dikembangkan beberapa alat, ya, untuk mendeteksi atau mengukur isyarat listrik pada tubuh yang secara lebih selektif, sehingga bisa digunakan untuk mendapatkan informasi klinik yang lebih spesifik, yaitu dengan menggunakan beberapa peralatan. Jadi ada EMG, ya, EMG elektromiogram, ada ENG elektroneurogram, ERG elektroretinogram, EOG elektrookulogram, EEG elektrogastrogram, EEG elektroensefalogram, EKG elektrokardiogram, ya. Jadi EMG ini untuk mengetahui isyarat kelistrikan pada otot-otot, ya, kelistrikan pada otot, ya, dengan menggunakan EMG ini akan keluar nanti pik-piknya, ya. Jadi ini bisa deteksi kondisi kelistrikan pada otot, ya. Jadi bisa dipasang elektroda tadi pada bagian otot. Elektroneurogram, ya, ini untuk mengetahui kecepatan konduksi saraf motorik dan sensorik, ya. Nah, ini bisa digunakan untuk terapi pada penderita myasthenia gravis. Ya, jadi myasthenia gravis itu adalah suatu gangguan
otot ya, jadi otot-otot yang mulai melemah biasanya pada otot wajah. Ya, ini ada gangguan pada saraf dan otot pada muka. Ya, biasanya karena lemah ya, ototnya lemah, sehingga sering penderita miastenia gravis ini lelah, tapi kalau masih tahap awal biasanya dengan istirahat, aktivitas fisik menurun itu bisa kembali lagi normal ya. Tapi kalau terus-menerus bisa menyebabkan beberapa gangguan otot pada wajah itu terus-menerus ya. Nah, biasanya gangguan otot miastenia gravis itu disebabkan karena autoimun ya. Jadi kegagalan tubuhnya ini biasanya menyerang otot pada tubuh itu sendiri ya, terutama pada otot-otot wajah. Ini sering dialami pada wanita usia 20 sampai 30 tahun, pada pria usia 50 tahun. Ya, jadi ini gejala miastenia gravis ini lemahnya otot-otot pada mata, jadi matanya menjadi ya susah untuk dibuka ya. Kemudian juga kalau berlanjut terus ya bisa menyebabkan, kalau gangguannya itu pada otot bicara ya, ini jika menyebabkan bicara menjadi cadel, bisa juga ke otot-otot pernafasan ya, gangguan pernafasan. Jadi ototnya itu mudah lelah. Ya, ini bisa tadi diterapi ya dengan elektroda tadi. Elektroretinogram. Ya, jadi ini juga biolistrik untuk terapi retina mata. Ya, ini juga dikerjakan dengan rangsangan cahaya pada retina. Ya, jadi ini diterapi supaya ini aktivitas. Kemudian juga ada elektrookulogram. Ya, ini pada kornea mata ya, untuk mengetahui perubahan gerakan pada mata, itu bisa diterapi. Elektrogastogram ya, ini juga untuk mengatasi gangguan pada pencernaan ya. Ini dipasang juga pada perut ya, untuk elektroensefalogram ya, jadi untuk merekam aktivitas listrik pada otak. Ya, jadi untuk mendiagnosis gangguan-gangguan yang kaitannya dengan neurologis ya, seperti pada penderita epilepsi ya, ini dipasang pada kepala ya. Nah, ini juga elektrokardiogram ya, ini untuk mendeteksi jantung ya, irama jantung. Oke, itu tentang kaitannya dengan bioelektromagnetik ya, pada aspek fisika yang bisa ya, tadi prinsipnya ada mekanisme listrik yang terjadi, listrik dan magnetik pada tubuh manusia dan juga pada hewan. Nah, ini juga efeknya penerapan bisa juga diterapkan, jadi dengan berdasarkan adanya aliran-aliran listrik tadi, maka beberapa pengobatan ya, juga terapi itu dari permukaan tubuh itu bisa digunakan baik untuk mendeteksi maupun untuk meningkatkan aktivitas kelistrikan pada tubuh tadi, sehingga ini bisa bermanfaat untuk kesehatan. Ya, demikian tadi, barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kelistrikan ini. Silahkan kalau mau. Ada yang gangguan ini absen? Ada yang mengalami gangguan absen enggak? Ada Ibu, satu mahasiswa. Oh ya, siapa? Silakan. Ya, nanti saya bantu dari sini. Satu orang ya? Iya Ibu.
Oke, ada yang ditanyakan berkaitan dengan ini mekanisme fisiologi kaitan dengan ya? Halo Ibu. Ya. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Mengenai mielin tadi, Ibu, kan dia itu bersifat isolator seperti itu ya, Bu. Nah, itu kan isolator itu dia menghambat arus listrik ya, Bu. Nah, tapi tadi kenapa kok malah jadi menyebabkan kecepatan arus listriknya itu lebih cepat seperti itu, Bu? Saya salahnya saya itu karena dia isolator jadi lambat seperti itu, Bu. Tapi tadi malah lebih cepat. Ya, tapi di dalam mielin tadi itu kan ada ya. Oke, saya langsung jawab ya, Mbak. Jadi di dalam akson tadi itu mielin tadi kan ada bagian mielin ya, dengan diisolator kan dia memang terisolasi ya. Tapi kan di antara tadi ada nodus Renville ya. Jadi dengan adanya nodus Renville tadi itu bisa loncat. Jadi tidak terus-menerus, kalau tidak ada insulator kan jadi lambat ya. Jadi perpindahan itu kan setiap merambat ini. Nah, dengan adanya isolator tadi, mielin tadi, kemudian di antara mielin ada nodus Renville-nya tadi, itu kan bagian yang tidak bermielin. Jadi arusnya itu meloncat. Ya, jadi dengan celoncatan tadi maka akan lebih cepat nyampe. Ya, jadi yang mempercepat itu loncatannya itu. Ya. Baik, Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain silahkan. Bu, saya Raffi Satria izin bertanya. Yes, Raffi silahkan. Saya ingin bertanya itu yang berkaitan dengan mekanisme gerak refleks Ibu, itu kok rangsangan listriknya itu bisa pas di saraf tulang belakang. Terima kasih. Gerakan refleks ya. Jadi refleks itu tadi jadi prinsipnya gerakan refleks tadi pertama ada rangsangan ya. Rangsangan tadi dengan cepat ya, karena tadi ini akan terus jadi di dalam, jadi sel-sel saraf itu ada bagian tadi otak ya, ada otak itu ada otak dan medula spinalis ya. Jadi kebanyakan juga di medula spinalis. Kemudian yang saraf tepi itu tersusun kebanyakan hanya serat-serat saraf akson. Ya, jadi kenapa rangsang itu bisa cepat geraknya, refleks cepat? Karena di akson atau sel saraf yang perifer itu tadi di situ juga ada beberapa tempat ada ganglion. Ya, ganglion itu juga mempercepat ya untuk rangsang itu langsung dalam sekian mili detik. Jadi belum sampai detik. Itu langsung sudah diinterpretasikan dan itu ada interneuron. Ya, jadi dengan cepat rangsang itu harus diproses. Nah, kemudian akan segera dikirimkan lagi ke organ-organ efektor. Organ efektor tadi misalnya ada refleks cepat, misalnya Anda menginjak panas atau menginjak paku di jalan itu. Refleksnya kan terus aduh gitu ya, aduh dan loncat langsung gitu. Nah, itu karena rangsang tadi cepat sekali diproses oleh organ efektor ini berupa otot-otot sehingga langsung mengangkat. Itu jadi prinsipnya dari rangsang sensoris menuju ke biasanya ganglion, lewat ganglion dulu ke saraf pusat di medula spinalis, kemudian baru ke saraf, seperti itu. Atau mungkin yang dimaksud bukan itu, gimana Mas Raffi? Nah, kan gini Bu, kalau gerak refleks itu kan prosesnya itu di saraf tulang belakang gitu kan. Nah, itu kan beda ya Bu sama yang di proses di otak dulu. Itu kok itu rangsangnya itu kok bisa benar-benar pas di saraf tulang belakang gitu Bu.
Nah gini, jadi prinsipnya itu sebenarnya kalau misah tubuh kita itu masih dalam keadaan fisiologis, masih baik semua, itu sudah diatur sedemikian. Jadi otak dan medula spinalis sebenarnya susunannya sama ya. Di situ terdapat kalau di tulang belakang medula spinalis itu kan ada apa namanya bagian saraf yang ada warna abu-abu yang berbentuk kupu-kupu itu ya. Itu isinya adalah badan sel saraf. Sedangkan yang dan di situ terdapat juga banyak sekali neuroglia, macam-macam neuroglia. Kalau neuroglia yang di sistem saraf tepi tadi hanya sel Schwann. Kalau sel-sel epidermal, mikrofilam, mikroglia, makroglia itu ada di otak ya, jadi bagian putih dan ada bagian abu-abu. Kenapa warnanya abu-abu? Karena badan sel saraf itu semuanya ada di bagian yang abu-abu tadi. Nah itu yang fungsinya untuk mengatur informasi dan cepat sekali. Nah kalau sel-sel saraf itu masih dalam keadaan fisiologis masih bagus, itu maka rangsangan cepat. Tapi kalau misalnya ada kerusakan pada badan sel saraf, nah badan sel saraf itu kan sudah tidak bisa regenerasi ya, sehingga itu biasanya akan lambat, responnya agak lambat. Jadi misalnya pada orang yang sudah usia atau sudah sakit-sakit, ini sel-sel sarafnya sudah banyak rusak, itu responnya juga lambat biasanya, tidak secepat pada kalau kondisi sarafnya masih bagus. Nah kalau di otak itu juga ada fungsi lain ya, jadi ada cerebrum itu yang pusat dia menyimpan memori ya, itu ada di sana, jadi penyimpanan memori. Jadi kalau misalnya, jadi sebenarnya seperti memori itu juga ada. Jadi gini, kenapa kok misalnya Anda belajar misalnya biofisika, sekarang mendengar, ini sebenarnya Anda sudah mengolah ini, sudah beberapa informasi ini Anda simpan di bagian cerebrum ya, itu otak besar. Anda simpan memori itu di sana. Kemudian misalnya yang satu ini Raffi ini semua hampir sama ya, mendengarkan dengan sama ya. Tapi kan memorinya masih beda-beda ini antara Raffi, Maria, Anissa, Aprilia ya dan sebagainya. Ini memorinya akan beda-beda. Apalagi nanti kalau misalnya tiap hari dibaca terus, memorinya akan berbeda. Sehingga dia menangkap rangsang kalau suatu saat dikasih soal, tiba-tiba dikasih soal. Mungkin yang satu misalnya Raffi karena sering diulang-ulang, dia memorinya itu akan, jadi memori itu sebenarnya sinapsnya itu bisa tumbuh. Jadi dari beberapa penelitian yang terbaru itu ternyata bahwa sinaps itu bisa tumbuh ya. Kenapa seseorang itu misalnya memorinya tuh kuat ya, ada memori jangka panjang yang kuat itu karena itu sering diulang-ulang. Jadi responnya itu akan lebih cepat dibanding tadi misalnya, maaf ya ini Mbak Maria misalnya. Mbak Maria nanti ujian baru buka. Nah dibanding Raffi misalnya tadi yang tiap hari dibaca diulang-ulang itu yang diingat itu makin akan lebih banyak dan lebih cepat untuk meresponnya. Nah itu sebenarnya sistem saraf itu bisa dikendalikan ya, bisa kita kendalikan dengan cara tadi mengingat memori tadi. Jadi kenapa refleksnya bisa cepat atau lambat itu antara lain karena sinaps tadi. Ya, jadi prinsipnya adalah penghantaran lewat sinaps tadi. Seperti itu Mas Raffi. Ini yang dimaksud refleks apa dulu? Saya mau refleks apa dulu? Ya segala refleks Ibu. Iya. Ya, jadi prinsipnya itu di sinapsnya tadi ya, hubungan antara karena dan sinaps tadi itu kalau terus-menerus dirangsang, jadi itu akan mencapai titik nilai ambang ya. Itu akan ya tadi dihubungkan, dia akan sinapsnya itu akan diteruskan dengan ini dan sebagainya terus itu dengan kecepatan yang sama.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Gitu ya, Mas Raffi? Ya, Ibu. Oke, ada lagi? Ya. Halo, Mbak, gimana? Ya, perkenalkan nama saya Retno, Bu. Saya izin bertanya. Iya, Mbak Retno. Tadi berkenaan tentang fibrilasi, tadi kan ketidaksinkronan jantung, Bu. Iya. Apakah ada hubungannya dengan itu, Bu, lemah jantung mungkin, Bu? Iya. Dan Ya, jadi jantung itu kan tempat aliran darah ya. Jadi aliran darah dari pembuluh darah sistemik ya, dari seluruh tubuh ya, masuk ke jantung. Mulai dari atrium kanan ya, atrium kanan, baik dari itu dari pembuluh darah yang dari bawah jantung ya, namanya vena cava superior, inferior, dan yang berasal dari sel-sel yang membawa sisa hasil metabolisme yang harus dibersihkan, maksudnya ini masih membawa CO2 misalnya ya, itu masuk lewat vena cava inferior, dia masuk ke atrium kanan kan ya, kemudian masuk ke atrium kiri, kemudian habis itu dia masuk ke paru-paru ya, masuk ke paru-paru untuk dibersihkan, dari paru-paru masuk lagi ke ventricle kiri, ventricle kiri, kemudian ke atrium kiri, baru ke pembuluh aorta ya, pembuluh darah sistemik untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang sudah membawa oksigen. Nah, masuknya darah dari ventrikel kiri dan ventrikel kanan, jadi dari ventrikel kiri masuk ke paru-paru maupun dari ventrikel kanan yang masuk ke pembuluh darah sistemik itu kan bareng ya. Bareng tapi jalurnya beda. Nah, itu harus selalu bareng keluarnya. Jadi masuk ke atrium kiri, yang satu ke ventrikel kiri itu, ventrikel kanan itu bareng. Demikian juga dari masuknya ke atrium kiri dan ventrikel kiri itu bareng. Keluarnya dari ventrikel kiri ke paru-paru maupun ke ini harus bareng. Nah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan lemahnya jantung ya, misalnya karena kontraksi yang melambat, bisa karena adanya gangguan pada pembuluh darah yang ada di jantung ya, sehingga mungkin gangguan pembuluh darahnya itu mungkin di salah satu jantung yang sebelah kanan saja ya, sebelah yang kiri bagus ya. Ini menyebabkan ketidaksinkronisasi aliran darah tadi, atau misalnya juga gangguan terhadap katup jantung ya. Jadi katup jantung itu darah masuk ke atrium, dari atrium ke ventrikel itu kan ada katup-katupnya. Ada 3 katup ya. Ada. Nah, kalau yang katup kiri dan kanan yang masuk keluarnya jantung tadi itu tidak sinkron, ya karena bisa juga kelainan genetis, bisa juga karena gangguan terhadap kontraksi otot jantung untuk menggerakkan katup-katup tadi, itu bisa juga menyebabkan aliran tadi menjadi tidak sinkron atau mengalami fibrilasi. Nah, ini lama-lama kan menjadi gangguan ya, gangguan terhadap aliran darah, sehingga ini bisa menyebabkan pembengkakan pada salah satu bagian jantung. Nah, lama-lama juga pembengkakan itu menyebabkan kerja jantung menjadi harus lebih kuat lagi kan. Nah, ini lama-lama ya menjadi lemah ya. Pertama memang akan dipacu karena untuk menyesuaikan sinkronisasi tadi, tapi lama-lama kemampuannya ya menjadi lemah kan karena dipaksa terus-menerus. Nah, ini akan menyebabkan tadi, atau misalnya biasanya kalau orang yang sudah mau meninggal itu kan juga lemah ya, aliran darahnya menjadi lemah dan ini perlu dipacu. Seperti itu Mbak Retno. Ibu. Ada lagi yang lain? Terima kasih atas. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang belum absen nanti saya bantu absen. Oke, saya izin keluar dulu. Oke, selamat siang. Bu, terima kasih Bu Tias.